Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wa nahana 'anit tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mu'ayyad fa huwa hamidu wa mahmudu wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada akhir-akhir ini, khususnya di awal tahun 2004 ini, karena mungkin menjelang akan adanya pesta demokrasi tanggal 14 di bulan Februari yang akan datang, suasana sudah terasa memanas antara satu dengan yang lain, termasuk di kalangan umat Islam ada yang kurang harmonis hubungan antara satu dengan yang lain. Ini tentunya khatib sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok, di antara peran dan fungsinya adalah muttahidul ummah, yakni sebagai pemersatu umat Islam. Jangan sampai ada yang gontok-gontokan atau perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Karena kalau kita umat Islam ini berpecah belah, gontok-gontokan, tidak harmonis, jelas Islam akan menjadi lemah. Umat Islam menjadi lemah. Pepatah dalam bahasa Arab mengatakan al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu du'fun. Bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, meneliti ayat-ayat Al-Quran, juga hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sahih, banyak sekali ayat Al-Quran menyuruh kepada kita supaya kita umat Islam menjaga persatuan dan kesatuan. Di antara ayat Al-Quran yang menyuruh kepada kita supaya bersatu, supaya kita damai, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang khatib telah bacakan tadi, yakni innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang yang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara yang bertikai itu, di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah agar kalian dirahmati Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah manakala kita hidup ini bertakwa, juga kita islah ada di dalam perdamaian. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
yang artinya dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali aturan syariat Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini juga larangan kita bercerai-berai, berpecah belah di kalangan kita umat Islam. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46 Allah nyatakan, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya wa ati'ullaha wa rasulah, hendaklah kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, dan kalian tidak boleh berantem, tidak boleh berebut, gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Fatafshalu wa tazhabarihukum, sebab kalau kalian umat Islam gontok-gontokan, tidak akur, fatafshalu, kalian akan lemah. Wa tazhabarihukum, dan kalian, wibawa kalian akan hilang di hadapan musuh-musuh kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan hendaklah kalian sabar, karena sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Demikian juga kalau kita tengok hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, yang artinya orang mukmin terhadap mukmin yang lain tak ubahnya seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling kokoh mengokohkan antara satu dengan yang lain. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini, Rasulullah menghendaki supaya kita sebagai umatnya menjaga persatuan dan kesatuan. Hendaknya saling kokoh mengokohkan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Seperti sebuah bangunan seperti Masjid Az-Zikra yang megah ini bisa menjadi kokoh dan kuat karena materi yang satu dengan yang lain saling dukung, saling kuat menguatkan. Demikian juga kalau umat Islam saling dukung, saling sinergi, insya Allah Islam menjadi mantap, lebih kuat, umat Islam menjadi lebih kokoh lagi. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Namun berkaitan dengan menghadapi pemilihan presiden atau memilih pemimpin tingkat nasional nanti, khatib perlu menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan, kita camkan bersama supaya hidup ini selamat dunia dan akhirat. Di dalam pesan Allah Ta'ala itu yang pertama ada pesan berupa suruhan. Dalam istilah bahasa Arabnya ada amar, perintah. Yang kedua, pesan kepada kita ada larangan, yang dalam bahasa Arabnya ada an-nahyu. Pesan berupa perintah yang harus kita perhatikan, khususnya yang kita akan pilih menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang, adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Sekali lagi ingat, surah At-Taubah ayat 119. Bunyi ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, nurut kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah dan hindari larangannya. Lalu Allah akhiri ayat yang singkat padat itu dengan wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian berada beserta orang-orang yang jujur. Kunu, sepakat ahli tafsir, ahli bahasa Arab, adalah fi'il amar dari kata kun, kalau domirnya anta untuk tunggal, kuna untuk antuma, tapi kalau untuk antum adalah kunu. Jadi kalian semua hendaknya berada ma'as-shadiqin, beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi untuk memilih pemimpin, pilihlah orang-orang yang jujur. Dan menurut kaidah usul fikih dikemukakan al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dalam perintah itu adalah wajib apa yang diperintahkan tadi. Berarti ketika kita mau memilih pemimpin, Allah memerintahkan supaya yang jujur, maka kita wajib memilihnya mana yang paling jujur di antara yang ada. Sudah tahu ini enggak jujur, dipilih terus, ini dosa karena menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Allah dalam Al-Qur'an berkaitan dengan larangan, yakni terdapat dalam Al-Quran surah Hud ayat 113. Sekali lagi ayatnya ayat 113, suratnya surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, yang artinya wala tarkanu, dan janganlah kalian condong, cenderung, mendukung, ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim atau yang curang, fatamassakumun nar, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi supaya kita selamat dunia akhirat, tidak disentuh oleh api neraka yang amat dahsyatnya nanti, maka pilihlah siapa aja yang jujur, itu yang kita pilih. Dan yang curang kita harus hindari, karena bisa kita akan menjadi penghuni api neraka gara-gara salah pilih tadi. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amanahan wa hadzar. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.